Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini sebelum kita libur untuk Lebaran ya. Saya akan menambah satu lagi soal untuk melanjutkan pada pertemuan sebelumnya, campuran antara natrium hidroksida kemudian natrium karbonat dan natrium bikarbonat atau yang kompatibel di antaranya. Nah, ini pada pertemuan sebelumnya saya telah memberikan campuran NaOH dengan karbonat ya, Na2CO3. Hari ini saya akan memberikan contoh soal untuk natrium karbonat dan natrium bikarbonat. Na2CO3 dan NaHCO3 ya. Saya akan share screen. Mudah-mudahan sudah muncul layarnya. Saya akan memulai dari soalnya belum saya buat ya. Soalnya belum saya buat, tapi saya akan membuat soal dari yang kemarin. Contohnya ini akan saya copy dulu. Saya copy, bisa taruh bawah. Ini astaga. Bisa diedit nggak? Nah, bentar. Ini saya copy dulu. Copy bawah. Nah, supaya bisa diedit ya. Ini contoh soal ya. Nah, ini contoh soalnya. Soal yang kedua. Nah, ini saya buat. Oke, saya masih membuat satu sampel 100 mg biar beda dengan yang tadi. Ini saya buat 105 mg saja. Satu sampel 105 mg terdiri campuran dari Na2CO3 ini ya. Ini Na2CO3 dan NaHCO3. Ini NaHCO3 dilarutkan sehingga volumenya tepat 50 ml. Kemudian ditetesi indikator PP fenolftalin. Kemudian ditetesi dengan larutan HCl 0,1 normal sampai larutan berubah warna. Ternyata memerlukan HCl sebanyak ini saya buat 6 ml ya. Kemudian ditetesi larutan indikator MO. Terus titrasi dengan titrasi dilanjutkan sampai dengan larutan berubah warna. Ternyata memerlukan HCl sebanyak, ini saya buat saja 9 ml ya. Ternyata memerlukan 9 ml. Berapa persen kadar ini Na2CO3 dan NaHCO3. Diketahui mRNaOH ini tidak NaOH ya. Ini NaHCO3 ya. MR
NaHCO3 itu sama dengan 84. Nah, begini, ini contoh soal yang kedua. Nah, ini kebalikan dari soal yang kemarin kita bahas ya. Contoh soal yang kemarin kita bahas ini dari bawah ke atas ya. Ini saya slideshow saja. Slideshow-nya mana? Nih, slideshow. Ayo, mana slideshow? So, duplicate. Ya, oke. Nah, mana bukannya? Kok nggak muncul bukannya ya? Saya tutup dulu aja. Saya ulang slideshow-nya. Kenapa tidak muncul? Slideshow-nya pen. Oke, udah muncul. Saya duplicate dulu biar gede. Nah, udah muncul ya. Nah, kemarin kita sudah bahas ini dari contoh soalnya ya. Contoh soal yang kemarin kita bahas contoh soal dari diketahui sampelnya, kemudian kita cari volumenya. Kemudian tugas soal yang nomor 2 kemarin dari bawah ke atas. Nah, ini. Nah, untuk kasus contoh soal yang kita buat sekarang ini, kita ikut pola yang kanan ini, ikut pola yang di sini. Pola nah ini, karena diketahui volumenya dulu ya. Volume diketahui, kita suruh mencari massa analit atau bahkan persentase analit. Jadi ini saya balik lagi ke sini. Nah, kita masih menggunakan ilustrasi yang kemarin sudah saya tampilkan ya, supaya lebih memudahkan. Kita ingat-ingat dulu ya, ini sampelnya 105, kemudian senyawanya dari Na2CO3 dan NaHCO3, kemudian indikatornya yang pertama PP itu memerlukan 6 ml, dan kemudian dengan indikator MO memerlukan HCl sebanyak 9 ml. Massa rumusnya Na2CO3 itu 106 dan NaHCO3 itu 84. Ya, baik. Saya akan ganti slide kita ke belakang ya. Untuk presensinya manual saja nanti ya. Ini jadi pertama saya buat ilustrasi dulu. Jadi ilustrasinya untuk memudahkan pemahaman. Karena kalau di benak kita nanti kita mudah lupa. Nah, ilustrasinya ini adalah campuran B ya. Ini jenis campuran yang B. Kalau kemarin kita ada campuran A dan campuran B, nah kita ini campuran B. Mana Mbak muncul? Nah, ini jadi campurannya adalah Na2CO3, Na2CO3. Ini dengan NaHCO3. NaHCO3. Nah, kenapa sih? Nah, ini NaHCO3. Nah, dengan indikator PP, titrasinya masih sama ya dengan HCl 0,1 normal. Kemudian
pada saat ditambahkan PP, tentu PP ditambahkan di awal ya. PP itu di sini tambahkan PP. Ini tambahkan. Kemudian dititrasi dengan HCl. Ditambah dengan H+ ya. H+ dari mana? Dari HCl. Kemudian ini akan terbentuk senyawa NaHCO3. Nah, begini. Nah, di sini PP berubah warna. PP berubah warna. Nah, dari sini kemudian setelah PP berubah warna, dicatat volumenya ya. Yang diperlukan berapa? Nah, ternyata di sini ini volumenya dengan PP itu adalah 6 ml HCl ya. 6 liter HCl atau larutan standar. Kemudian titrasi dilanjutkan ya. Titrasi dilanjutkan, tentu ditambah MO dulu ya. Ini setelah ini ditambah MO. Nah, MO. M-nya mana? Kemudian titrasi dilanjutkan. Ini tambah H+ ya. H+ dari mana? Dari HCl. Sampai nanti di sini terbentuk H2CO3. Nah, ini. Nah, ketika NaHCO3 yang dari Na2CO3 ini berubah menjadi H2CO3 semuanya, MO belum menunjukkan perubahan warna karena masih ada senyawa yang satunya, yaitu saya pakai warna hijau aja. Nah, yang di sini masih ada H2CO3 di awal, NaHCO3. Yang ini juga nanti akan bereaksi dengan HCl. Ya. HCl atau H+-nya ini membentuk H2CO3. Nah, di sini. Baru setelah ini ya, yang H2CO3 yang terbentuk ini sudah maksimal, artinya NaHCO3 sudah habis, baru sampai sini MO berubah warna. MO berubah warna ya. Dari apa warnanya? Kalau pertama Na2CO3 larutan ini pertama kali ditambahkan, tidak berwarna, kemudian ditambahkan PP fenolftalein menjadi warna pink, kemudian setelah dititrasi dengan HCl, nanti titik ekivalen yang pertama itu larutannya berubah menjadi tidak berwarna, jadi pink jadi tidak berwarna berubahnya. Kemudian setelah itu ditetrasi MO, larutan berwarna kuning, kemudian setelah titik ekivalen berubah menjadi oranye, namanya sudah metil oranye. Nah, itu kemudian di sini volume yang digunakan, saya ambil warna merah lagi. Ini volume yang digunakan untuk titrasi dengan menggunakan MO itu adalah 9 ml. Nah, dengan ilustrasi ini nanti Anda bisa memahami bahwa volume, saya ambil sudah ungu ya. Jadi 6 ml di sini itu adalah yang digunakan di sini untuk titrasi Na2CO3. Nah, kalau di sini 6 ml, maka ini juga volume yang sama, ini digunakan di bawah juga. Ini juga nanti 6 ml. Nah, karena 6 ml, kemudian untuk yang NaHCO3 di sini berapa? Yang di sini berapa? Nah, totalnya ada 9 ml. Berarti di sini yang digunakan untuk bereaksi dengan NaHCO3 awal itu adalah 3 ml. 3 ml ya. Jadi itu bedanya dengan campuran yang A kemarin. Jadi kalau campuran yang A kemarin itu
ketika menggunakan indikator PP, kemudian dititrasi, dibanding dengan titrasi yang kedua, ya tahap pertama dengan tahap kedua, maka volume tahap pertama itu lebih besar daripada volume tahap kedua. Tapi kalau campuran Na2CO3 dengan NaHCO3 itu volume yang tahap pertama lebih kecil dibanding dengan volume HCl yang digunakan untuk titrasi tahap kedua. Nah, itu bedanya. Jadi nanti kalau campurannya nggak diketahui, Anda bisa menentukan oh ini campurannya pasti NaOH dengan Na2CO3 atau oh ini pasti Na2CO3 dengan NaHCO3. Jadi dari volume yang didapatkan Anda sudah bisa menebak campurannya apa. Nanti kita buat soal yang tidak diketahui campurannya ya. Nah, sekarang kita selesaikan dulu ya. Selesaikan dulu. Kita akan hitung. Saya akan gunakan papan tulis berikutnya ya. Nah, di sini. Nah, kita akan dari ilustrasi tadi, ini kita bisa menghitung volume HCl total yang bereaksi dengan Na2CO3. Kalau itu adalah V untuk PP ditambah yang kedua kemarin yang tadi volume untuk MO dikurangi volume ini dua kalinya ya plus volume untuk PP. Nah, ini enggak. Atau dua kali volume yang digunakan untuk PP. Jadi 2 kali 6 ml HCl. Kemudian ini kan kita hitung berapa gram ekivalen Na2CO3. Ini banyaknya gram ekivalen ya. Banyaknya gram ekivalen dari Na2CO3 2 kali 6 ml ini yang atas tadi ya. Ini yang ini. Karena volumenya tidak saya hitung, saya tulis saja. Kemudian kali larutan yang digunakan adalah 0,1 normal ya, HCl-nya itu 0,1 normal. Ini berarti dalam 1 liternya itu ada 0,1 gram ekivalen. Itu digunakan sebagai faktor konversi. Nah, karena liternya mililiter ini di atas, maka sini liternya ada di bawah, otomatis yang atas nanti menggunakan grek. Yang bawah itu angkanya 1, yang atas 0,1. Nah, ini. Sehingga nanti bisa di-cancel liternya ya, ini liter di-cancel dengan liter di atas, nanti jadinya adalah miligrek satuannya. Nah, ini jadi kita 2 kali 6 kali 0,1 ya. 12 kali 0,1 ini 1,2 satuannya tinggal mili dengan grek. Ini banyaknya gram ekivalen dari Na2CO3. Sekarang dari gram ekivalen itu dihitung menjadi massa. Ya. Massa Na2CO3 massa Na2CO3 ini ya. Dari miligreknya ya 1,2 miligrek banyaknya. Nah, untuk Na2CO3 ini Na2CO3 ini 1,2
mol sama dengan 2 gram ekivalen. Jadi grade-nya ada di bawah, molnya kita tulis di atas. Bentar. Kok settingannya berubah sebentar ini. Dikit slideshow. Oke, grade-nya di bawah, molnya di atas. Yang bawah, yang grade-nya itu 2, atas 1. Kemudian Na2CO3 tadi, berat molekulnya atau massa rumusnya adalah 106 ya. Mr 106. Berarti setiap 1 mol sama dengan 106 gram. Ya. Ini di sini, molnya ada di bawah. Karena mol sebelumnya di atas, maka ini di bawah mol. Gramnya di atas. Gram. Yang mol itu 1, gramnya adalah 106. Sehingga nanti bisa di-cancel. Bentar, ambil pensilnya kok nggak muncul. Malah hilang. Kok hilang videonya? Sebentar. Kok hilang ya? Hilang. Ya udah, diulang dari awal. Dari sini ya. Saya slideshow. Mana pulpennya? Sebentar, tidak mau muncul pulpennya ya. Atau mungkin ambil pulpen dulu. Pen, kemudian baru di duplicate slideshow-nya. Oke. Saya ulangi ya. Langsung saja gitu ya. Masa tadi sudah di depan, langsung kita hitung dari masanya aja ya. Massa Na2CO3 ya, dari volume HCl-nya, kemudian dikalikan ekivalennya, kemudian dikalikan MR-nya ya. Ini sama dengan tadi volumenya adalah 2 kali 6 ml ya. Ekivalennya tadi adalah normalitas dulu ya HCl ya. Normalitas HCl itu adalah dalam 1 liter itu 0,1 gram ekivalen. Kemudian ekivalensinya 2 grad sama dengan 1 mol. Kemudian MR-nya 1 mol itu 106 gram. Nanti bisa di-cancel mana? Kalau nggak bisa muncul lagi.
Molnya di cancel, mol dengan mol, grek dengan grek, liter dengan liter. Ini sama dengan, saya gunakan kalkulator dulu. 2 kali 6 kali 0,1 kali 106 dibagi 2. 63,6 miligram. 63,6. Satuannya yang tersisa mili dan gram. Sehingga kadarnya, kadar itu sama dengan massa sampel, massa analit, ya, analit. Analit per massa sampel kali 100%. Sama dengan 3,6 miligram per sampelnya, masanya 100 miligram kali 100%. Miligramnya di cancel. 106 tadi ya. Sampelnya tadi berapa? 105 ya. 105. 105 ini 105. Berarti 63,6 dibagi 105. 60,6%. 60,6%. Ini untuk massa kadar dari Na2CO3. Kemudian sekarang kadar atau massa dulu, massa dari NaHCO3. Massa, kita pindah ke papan tulis yang baru. Massa NaHCO3. NaHCO3. Sama dengan di atas tadi ya. Ini itu adalah volume yang diperlukan oleh volume HCl yang bereaksi dengan NaHCO3 ya. NaHCO3 kalikan dengan normalitas HCl, kalikan dengan ekuivalensinya, kalikan dengan MR-nya. Nah, kira-kira seperti itu jalannya ya. Volume yang digunakan untuk bereaksi dengan NaHCO3 ini yang hijau ini ya, yang hijau. Yang mana yang ini? Saya pakai warna ungu. Oh, nggak bisa ambil warna ya. Nah, ini yang di sini. Jadi 3 ml yang digunakan. Dari mana? Dari 9 dikurangi 6. Ya. Atau kalau mau dibuat rumusnya, ya ini volume yang dengan PP dikurangi volume dengan MO begitu. Ya, kalau mau dibuat rumusnya, tapi ilustrasinya di atas tadi sudah saya sampaikan. Kalau rumus itu jangan dihafal ya. Rumus itu nanti kalau Anda sudah terbiasa membuat ilustrasi, nanti walaupun tidak hafal rumusnya, Anda akan tetap bisa menjelaskannya. Ini normalitas HCl, kemudian ekuivalensi kali massa rumusnya. Sini 6 dikurangi 9, 9 dikurangi 6 ya. Oh, ini kebalik, ini MO dikurangi PP. Ini 9 dikurangi 6 kali, ini mililiter ya.
kali 0,4 HCl. Nanti sini 1 liternya itu 0,1 gram ekuivalen. Kemudian untuk NaHCO3 itu 1 grek sama dengan 1 mol. Kemudian MR-nya 84, berarti setiap 1 mol itu sama dengan 84 gram, sehingga molnya di-cancel, mol di-cancel, kemudian gregnya di-cancel, liternya di-cancel. Jadinya satuannya tinggal miligram. Angkanya sebentar saya hitungkan dengan kalkulator. 9 dikurangi 6, 3 kali 0,1 kali 84 sama dengan 24,3. 24,3, sehingga kadarnya kadar NaHCO3 in 3 sama dengan massa analiknya 24,3 miligram, massa sampelnya 105 ya, 105 miligram kali 100%, misalnya dengan 24,3. Ketiganya nggak muncul. Nah, 24,3 dibagi 105 persen, 23,1. 23,1%. Nah, ini massa NaHCO3 dan kadarnya sudah bisa kita hitung. Jadi sudah kita jelaskan seperti itu. Nah, sekarang saya akan buat satu contoh lagi yang tidak diketahui analiknya ya. Saya buat contoh seperti ya nanti kita analisa seperti apa ya. Saya keep dulu ya. Keep. Maaf, lambat banget. Nah, ini saya copy atau saya duplicate aja slide, duplicate slide-nya. Kemudian ini saya bawa ke bawah sini. Ini saya buat soal yang ketiga. Sampelnya saya buat 100, jangan 1 gram ya, nanti tidak. Saya buat 115 saja, 115 miligram. Terdiri dari campuran, saya hapus dulu. Ini Na campuran terdiri campuran NaOH, Na2CO3, atau yang kompatibel di antaranya. Itu ya. Yang kompatibel di antaranya itu artinya nanti campurannya tidak
kalau tiga-tiganya jelas nggak mungkin ya, tidak kompatibel namanya. Kalau NaOH dengan NaHCO3 juga tidak kompatibel. Maka yang memungkinkan itu hanya dua kemungkinan ya, campuran NaOH dengan Na2CO3 atau Na2CO3 dengan NaOH. Ini kurang satu lagi. Ini koma. Dan zat inert aja. Zat yang tidak ikut bereaksi ya. Dengan tepat dilakukan dengan tepat volumenya 50 ml. Larutan kemudian ditetesi dengan indikator PP, kemudian ditetesi dengan HCl. Ternyata memerlukan larutan sebanyak, ini misalnya berapa ya? Saya buat 8,5 saja. 5,4. Ini 5,4 ml. Kemudian larutan ditetasi lakukan indikator MO, terus ditetasi, lanjutkan sampai dengan larutan berwarna. Ternyata memerlukan HCl sebanyak misalnya saja 3,2 ml. Kemudian pertanyaannya tentu campuran apa yang ada di dalam sampel tersebut dan berapakah kadarnya. Nah, campuran apa yang ada dalam sampel tersebut dan berapa kadarnya. Jadi kita belum tahu sampelnya itu campurannya apa. Kemudian MR-nya yang diketahui semuanya ya. MR NaOH sama dengan 40. Kemudian MR NaHCO3 84, MR Na2CO3 106. Nah, ini. Jadi ini campuran yang kita tidak tahu, ya. Campurannya kita diminta untuk menentukan campuran apa. Nah, karena kita tidak tahu, kita bisa melihat dari polanya ya, pola yang terjadi di antara ketiganya dengan cara membuat ilustrasinya tadi. Ya, sekarang saya akan kembali, ilustrasinya sudah ada di atas tadi ya, tetapi supaya kita paham, ilustrasinya akan saya buat lagi. Saya buat lagi di bawahnya ya dengan tulisan tangan. Jadi ini saya slide show dulu ya. Soalnya udah jadi. Saya slide show begini. Kemudian ini saya duplicate. Nah, warnanya saya ambil tinta warna merah. Nah, sekarang saya mau pindah ke papan tulis yang baru. Ayo, mana? Kok enggak mau pindah? Mana ya? Enggak mau pindah ya? Harus balik lagi. Sebentar. Ini agak trouble. Saya slide show ulang. Saya duplikat dulu biar agak gede. Kemudian saya pindah slide dulu saja. Ambil spidol warna merah. Nah, saya buat ilustrasinya.
ilustrasi campuran yang mungkin ya. Kalau campuran antara NaOH dengan Na2CO3. Mana CO3? Kemudian di sini ditambah dengan HCl. Nanti di sini menjadi H2O. Kemudian kalau yang Na2CO3 ditambah dengan HCl. Nanti ini menjadi NaHCO3. Ini sampai tahap ini tahap pertama ya. Ini tahap pertama. Tahap pertama. Kemudian tahap keduanya NaOH jadi H2O sudah habis. Kemudian yang berikutnya adalah NaHCO3 tambah HCl nanti menjadi H2CO3. Jadi kalau di sini misalkan volumenya X yang NaOH, kemudian Na2CO3 ini Y. Maka ini juga Y juga. Nah, jadi di sini volume dengan PP, volume hasil dengan PP itu adalah X ditambah Y. Sedangkan volumenya dengan MO ini adalah Y saja. Dengan demikian di sini volume HCl dengan PP nanti dia akan lebih besar dari volume yang dengan MO. Nih, ini situasi yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua itu adalah Na2CO3 dan NaHCO3. Ketika ditambah HCl, yang pertama kali bereaksi adalah Na2CO3, nanti berubah menjadi NaHCO3. Sementara yang NaHCO3 belum bereaksi. Di sini misalnya saja volumenya adalah tadi X ya. Ya sini juga sama X saja, tapi berbeda X-nya ya. Ini X-nya, ini belum. Baru nanti setelah HCO3-nya NaHCO3 terjadi berbarengan dengan di sini ini ada NaHCO3 ya. Nanti ini memerlukan HCl untuk reaksi berikutnya ya. Ini juga HCl. Ini menjadi H2CO3. Ini juga menjadi H2CO3. Di sini karena di atas X maka di bawah juga X. Sedangkan NaHCO3 yang saya warna biru ini hijau. Ini nanti di sini adalah Y volumenya. Sehingga volume dengan PP di sini hanya X saja. Ini tahap pertama, yang ini tahap kedua. Sedangkan volume dengan MO di sini adalah X ditambah Y ya. Ini X tambah Y di sini. Dengan demikian, maka nanti di sini volume dengan PP akan lebih kecil dibanding dengan volume yang dengan MO. Nah, itu untuk ilustrasinya. Nah, kita lihat tadi soal di atas. Ini volume dengan PP ada 5,4 dan volume dengan MO itu 3,2 ml. Jadi ini pada soal di atas volume PP sama dengan 5,4 ml, volume MO ini 3,2 ml. Karena volume PP lebih besar dari volume MO, maka ini dipastikan campuran antara NaOH dengan Na2CO3. Nah, itu campurannya. Jadi ini jawaban ini sudah menunjukkan bahwa campurannya adalah NaOH dengan Na2CO3.
Dari mana indikasinya? Dari volume PP lebih besar dari volume yang digunakan ketika titrasinya dengan MO. Nah, itu. Nah, sekarang tinggal berapa kadarnya. Nah, kadarnya tinggal kita hitung. Massa NaOH. Bagaimana menghitung massa NaOH? Ini saya massa NaOH ya. Ya, pertama Anda harus tahu grade-nya dulu. Grade-nya NaOH itu berapa. Kemudian kalau sudah tahu grade-nya NaOH, Anda harus menghitung molnya NaOH. Kalau sudah tahu molnya NaOH, baru menghitung massa NaOH. Kalau sudah kita menghitung massa, baru menghitung kadarnya NaOH. Nah, begini. Jadi ada 1, 2, 3, 4 langkah gitu ya. Nah, grade-nya NaOH dari mana? Ya dari volume HCl yang bereaksi dengan NaOH. Ya. Kalau di atas tadi ini dari volume HCl yang bereaksi dengan NaOH. Nah, ini urutannya begitu ya. Saya ganti pantulis biar mudah. Oh, habis. Harus saya buat dulu. Saya buat dulu untuk penulisnya ya. Nah, duplikat yang kosong. Saya buat 4, mudah-mudahan cukup. Satu lagi, mudah-mudahan cukup 4 ini ya. Nah, sekarang saya akan hitung. Nah, sekarang volume kita akan hitung yang NaOH dulu ya. Hitungan untuk NaOH. Oh, belum ambil papan tidak. Hitungan untuk NaOH. Tuh. Volume yang bereaksi dengan NaOH berapa? Volume HCl yang bereaksi dengan NaOH itu sama dengan X ya tadi ya, di atas X, di mana V volume PP itu sama dengan X ditambah Y, di mana Y-nya sama dengan volume dengan MO. Ya, maka di sini X sama dengan volume HCl dengan indikator PP dikurangi volume HCl dengan indikator MO. P dengan PP itu 5,4 ya. 5,4 dengan MO-nya itu 3,2. Nah, muncul. Mililiter sama dengan berapa? 5,4 dikurangi 3,2. Saya pakai kalkulator saja repot bingung. 5,4 dikurangi 3,2. 2,2 ya. 2,2
mililiter. Nah, sekarang grade-nya NaOH. Grade-nya NaOH. Dari mana? Dari volume HCl tadi 2,2 mililiter. Dikalikan HCl-nya 0,1 normal. Ya, berarti setiap 1 liternya itu 0,1 gram ekivalen. Sehingga gram ekivalennya, liternya bisa di-cancel. Menjadilah 2,2 kali 0,1. Berarti 0,22 satuannya miligrad. Dari miligrad, dari grad kemudian kita hitung mol. Ini cara yang panjang ya. Kalau yang tadi kan cara yang pendek, yang soal sebelum ini tadi. Ini saya tunjukkan alur logikanya. Nanti kalau sudah bisa, Anda mau cara yang pendek, boleh. Mau cara yang panjang pun juga boleh, tergantung mana yang nyaman bagi Anda. Tapi dua-duanya Anda pilih salah satu ya, tidak boleh jalan pintas ya. Karena kita berlatih untuk menyelesaikan soal secara sistematis. Nah, kemudian di sini massa NaOH. Massa NaOH. Berapa? Dari grade-nya dulu, 0,22 miligram ekivalen dikalikan dengan untuk NaOH itu 1 mol 1 grade. Ya. Maka setiap 1 mol dia adalah 1 gram ekivalen. Sehingga grade-nya bisa dicoret. Hitung dengan kalkulator. Dengan kalkulator yang hitungnya ya. Ini 0,22 kali 1, ini sama dengan satuan tersebut adalah milimol. Ini kemudian dari milimol ini kita hitung ini molnya tadi ya, ini mol kan massa, ini mol. Nah, kemudian massa NaOH dari mol tadi 0,22 milimol kali mR-nya tadi 40. Berarti setiap 1 mol sama dengan 40 gram. Molnya bisa di-cancel, sehingga satuan yang tersisa adalah miligram. 0,22 kali 40. 0,22 kali 40. 8,8. 8,8. Baru dihitung kadar. Nah, dengan massa analitnya 8,8 mg kali massa sampelnya 115 tadi ya. 115 mg kalikan 100%. Ini dibagi 115 kali 100. 7,65 berarti 7,7 ya. 7,7% untuk kadar NaOH-nya. Gampang ya. Nah, sekarang yang Na2CO3. Sekarang hitungan untuk Na2CO3. Hitungan untuk, bentar tadi kalau yang atas, ini kan cara yang panjang ya. Kalau Anda mau pakai cara yang pendek, yang diringkasnya, ya tinggal ikuti aja. Dari atas tadi volume. Nah, dari volume, kemudian normalitas HCl, kemudian ekivalensinya, kemudian massa rumusnya, baru massa sampel. Nah, jadi Anda bisa membuat
Jadi 2,2 ml larutan HCl yang digunakan. Kalikan setiap 1 liter HCl 0,1 gram ekivalen. Nah, kemudian setiap ini NaOH itu setiap 1 grek 1 mol. Setiap 1 mol itu 40 gram. Kemudian massa sampelnya 115 gram sampel kali 100%. Nanti cancelnya gram dengan gram di cancel, kemudian mol dengan mol di cancel, kemudian grek dengan grek di cancel, kemudian liter dengan liter di cancel. Ya, ini tadi satuannya yang di sini sampelnya 15 mg. Nah, miligram, mili dengan mili di cancel. Mili dengan mili di cancel. Jadi tinggal persennya 7,7%. Itu cara hitungannya pendek, tapi logikanya harus sudah jalan dulu ya. Kalau logikanya nggak jalan nanti bisa bingung. Dan kalau untuk caranya pendek, satuannya harus dituliskan. Karena kalau nggak dituliskan, nanti kalau salah jalan Anda tidak tahu. Karena isinya hanya angka dan angka. Kalau angka dibagi, dikali itu ya tetap ketemunya angka. Kalau satuannya, kalau kebalik, nanti satuannya tidak bisa di-cancel. Jadi satuan dituliskan supaya kalau salah jalan itu Anda diberitahu oleh satuannya. Itu ya. Nah, sekarang kembali ke hitungan untuk Na2CO3 ya. Untuk Na2CO3. Kembali ke ilustrasinya. Nah, di sini saya pakai hijau ya. Nah, ini dan tahap pertama itu tadi 5,4 ya. Kemudian yang kedua sudah 3,2. 3,1 yang ini total ya. Total kemudian 3,2 ini nanti tentu yang sama dengan yang tahap di sini. Jadi tahap di sini pun juga 3,2, jadi di ini juga 3,2. Jadi volume yang bereaksi dengan Na2CO3 berapa ya? 2 kalinya ini. Nah, ini pertama volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3 sama dengan 2 kali Z. Nah, 2 kali Z berarti 2 kali 3,2 mililiter. Berarti di sini sama dengan 6,4 mililiter. Itu volume HCl yang bereaksi dengan Na2CO3. Sekarang kita hitung berapa gregnya Na2CO3 ya. Gregnya Na2CO3. Dari mana? Dari hasil sebelumnya, yaitu 6,4 mililiter besar. Kok hilang liternya? Kali HCl-nya 0,1 normal.
berarti setiap 1 liternya itu 0,1 gram ekivalen. Jadi gram ekivalen liternya bisa di-cancel, sehingga 6,4 kali 0,1 ini adalah 0,64. Satuan yang tersisa tinggal milih dengan grek. Nah, itu untuk miligrek-nya. Nah, sekarang dari miligrek ke mol, grek ke mol ya, mol atau mas, milimol nanti ya. Ini ke mol Na 2,3. Ini, aduh, mol, hilang. Na2CO3. Dari tadi sebelumnya temunya 0,064 ya, 0,64 miligrek. 0,64 miligrek. Na2CO3 kembali ke hubungan ekivalensinya, itu adalah setiap 2 gram ekivalen setara dengan 1 mol, atau setiap 1 mol itu 2 gram ekivalen. Ini bisa di-cancel grafnya. Jadi nanti tinggal 0,3 kenapa? Nah, 2 satuan tersisa milimol. Nah, kemudian masanya, kita hitung massa ya. Massa Na2CO3. Dari mana ngitungnya? Dari 0,3 2 milimol. Milinya hilang. Kali MR-nya itu 106. Berarti setiap 1 mol itu 106 gram. Nanti bisa di-cancel molnya, satuannya bisa tinggal miligram. 0,032 kali 106. 0,32 kali 106. 33,92. 3,92 satuan tersisa miligram. Nah, sehingga massanya sudah kehitung 33,92 miligram. Sekarang tinggal kadar. Oh, kurang sedikit ya. Ya, sini aja kadarnya ya. Kadar. Kadarnya berapa? Ya, massa sampelnya berapa? 3,92 miligram per sampelnya 115 ya. 115 miligram kali 100%. Satuan miligram yang di bawah bisa di-cancel. Sehingga 33,92 dibagi 115 kali 100%. 29,5%. Ini sama dengan 29,5%. Nah, jadi begitu untuk hitungan kita yang dapat kita berikan untuk contoh yang di bawah. Contoh yang terakhir adalah campuran yang tidak diketahui komposisinya. Awalnya tidak diketahui komposisinya, kemudian dititrasi, ternyata hasilnya seperti itu. Maka kita ditanyakan campuran apakah yang ada di dalam sampel tersebut. Nah, kita sudah bisa menghitung ya
Tuh, saya kira ini untuk kuliah yang dapat saya berikan. Tolong dipelajari dengan sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak jelas, besok bisa ditanyakan ya. Dan untuk ujian akhir nanti ada satu soal dari literasi ini, dari campuran ya. Jadi karena materinya banyak, ya kita satu-satu ya. Kemarin gravimetri sudah, nanti juga satu soal akan muncul di ujian akhir, kemudian literasi netralisasi juga sudah ini, nanti juga akan muncul satu soal di ujian akhir. Jadi mohon dipelajari dengan sebaik-baiknya, dikuasai dan dipahami sehingga hafal. Ya. Jangan sampai hafal tapi tidak paham. Mending paham dan hafal daripada hafal dan tidak paham. Saya kira itu untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.